Nah, kebijakan larangan ekspor dari 1 Januari hingga 31 Januari ini masih terus menjadi perdebatan dan masih terus dibahas juga oleh pemerintah. Kita melihat dari sisi pasar modal, apakah kebijakan ini bisa dimanfaatkan oleh investor? Pagi ini Kompas Bisnis sudah bersama Head of Research Samuel Sekuritas Indonesia, Surya Dharma. Pak Surya, selamat pagi. Ini dampaknya dulu, Pak Surya, larangan 1 sampai tanggal 31 Januari, terutama untuk emiten-emiten pertambangan. Apa Pak Surya? Ya karena larangan ini kan sifatnya 1 bulan sebenarnya. Jadi memang kerugiannya adalah berarti kan potensi penerimaan penjualan batu bara ekspor yang harganya jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita jual di lokal. DMO itu kan dihargai untuk PLN itu sekitar $70 per metric ton. Sedangkan seperti kita ketahui kan harganya sudah jauh di atas itu kalau diekspor gitu ya. Jadi memang ada potensi kerugian kalau untuk bulan Januari kan. Karena pendapatannya berarti kan di harganya sesuai dengan DMO gitu ya. Oke. Berarti ini sentimennya jangka pendek saja ketika kebijakan ekspor ini akan berlaku? Tergantung bagaimana keputusan pemerintah nantinya kan. Karena selama ini kan seperti kita ketahui kan DMO itu sebetulnya biasanya kan per tahun ya. Jadi bisa 25% dari penjualan harus dilakukan di domestik. Tapi saya dengar kan sekarang rencananya kan pemerintah akan mereview setiap bulan ya. Setiap bulan, dan memang kemarin itu ketentuan itu kan berlakunya kan secara umum gitu ya. Jadi batu bara kalori rendah maupun kalori tinggi itu semua pukul rata dilarang buat ekspor gitu kan. Padahal kan untuk PLN sendiri sebetulnya kan tidak semuanya bisa digunakan untuk PLN gitu ya. Jadi biasanya kan lebih ke kalori yang rendah gitu ya. Jadi eksportir yang misalnya produknya banyak kalori tinggi, batu baranya itu juga menjadi terkena juga oleh kebijakan itu gitu. Oke, tadi Pak Surya juga sempat menyinggung soal harga batu bara. Tahun lalu sudah mencapai hampir bahkan di atas 190 dan sampai 200, bahkan sempat menyentuh. Proyeksinya gimana untuk ke depannya, Pak Surya? Ya dengan adanya larangan ini kan berarti kan harga di luar juga sementara agak naik ya. Saya lihat kan Januari naik juga ya. Dan Februari walaupun kemarin sempat turun tapi harganya levelnya kan cukup tinggi ya. Karena Indonesia kan merupakan salah satu pemasok paling tinggi juga ya. Produksi kita itu kan di atas 600 juta metrik ton ya per tahun gitu kan. Tadi data 2020 aja kan 400 juta lebih yang diekspor ya. Jadi memang ini ada ketimpangan juga sebetulnya. Kenapa ini bisa terjadi kan salah satunya karena harganya tinggi di luar sehingga pasokan dalam negeri menjadi kurang gitu kan. Kalau lihat data dari SDM kan, Kementerian SDM itu kan menunjukkan bahwa DMO itu sampai bulan Desember tahun lalu itu hanya terpenuhi sekitar 63 juta ton gitu. Kalau produksi kita di atas 600 gitu, berarti kan cuma 10% ya yang terpenuhi ya. Makanya kenapa ada larangan itu, walaupun kalau saya lihat larangan ini terlalu bersifat pukul rata gitu ya. Jadi ada sebagian yang sebetulnya mungkin DMO-nya udah dipenuhi juga dan produknya juga memang nggak cocok buat lokal gitu kan, itu terkena juga gitu. Jadi memang sebaiknya harus ada yang dievaluasi dari kebijakan ini yang sedang dilakukan. Betul. Oke, ini tentu sekarang jadi sentimen yang cukup besar untuk para investor, terutama yang sedang mengoleksi saham-saham batu bara. Apa yang harus dilakukan investor saat ini? Ya kalau dilihat sebetulnya kalau perusahaan batu bara itu sebetulnya melaksanakan DMO-nya sesuai dengan ketentuan, harusnya kan itu kan aturan larangan itu kan dicabut harusnya ya. Dan saya dengar kan memang sudah ada negosiasi dengan pemerintah juga ya. Karena misalnya kalau suatu perusahaan sudah memenuhi ketentuan tapi dikenain sanksi kan agak aneh juga ya. Jadi mungkin mesti ada jalan keluar lah untuk beberapa perusahaan yang sudah memenuhi DMO-nya ya. Oke, kalau melihat harga emiten batu bara juga dalam beberapa atau dalam sepekan terakhir ini ya, ketika kebijakan keluar cukup fluktuatif, sempat anjlok, kemarin juga sempat naik lagi. Nah, bagaimana peluang ini bisa dimanfaatkan oleh investor? Ya tergantung sebetulnya keyakinan kita seperti apa kan. Kalau misalnya hanya berlaku 1 bulan saja larangan ini kan saya dengar kan Pak Luhut sudah menyampaikan bahwa krisis batu bara itu kan sudah terpenuhi gitu kan 3 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Berarti kan harapan orang itu mungkin kan larangannya hanya berlaku 1 bulan ya. Jadi kalau misalnya itu 1 bulan dengan harga seperti sekarang harusnya kan kinerjanya perusahaan batu bara ini akan bagus tahun ini ya. Dengan harapannya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya larangan itu berlanjut tentu saja menjadi hal yang negatif untuk para emiten batu bara ya. Oke, berarti lebih baik masuk sekarang atau tunggu dulu nih Pak?
Kalau saya pribadi sih lebih yakin bahwa larangan ini hanya bersifat sementara ya. Oke. Jadi kalau misalnya tadi dia pelemahan harga, sebetulnya menjadi potensi juga ya untuk short term atau middle term gitu ya. Oke, jadi masih ada potensi dan masih bisa dimanfaatkan oleh investor ya? Ya, Oke, terakhir nih Pak, ini kan banyak sekali emiten tambang, emiten batubara dan juga emiten-emiten yang mendekati atau berhubungan dengan pertambangan. Apa ya. saja yang harus dilihat investor kalau mereka ingin mencoba untuk mengoleksi saham-saham pertambangan? Ya, pertama kita mesti tahu dulu produksi dari masing-masing perusahaan batubara itu seperti apa kan. Kalori tinggi apa kalori rendah kan. Kemudian kedua juga ekspor mereka kemana aja gitu. Hmm, Terus DMO-nya sudah terpenuhi apa belum gitu ya. Itu kan menjadi hal yang harus kita perhatikan ya. Terus banyak juga perusahaan batubara kan sekarang yang berpindah sebetulnya bisnisnya kan. Ada yang ke nikel, ada juga ke yang lain gitu ya. Jadi itu memang hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengevaluasi efek dari larangan batubara ini gitu. Ekspor oke. batubara ini gitu. Kalau melihat perusahaan yang berpindah ke tambang lain ini bagus atau Ya. tidak, Pak Surya? Menarik sebetulnya karena Oke. batubara ini kan sebetulnya kan banyak banyak mengalami apa ya tekanan negatif karena adanya masalah ESG misalnya kan atau masalah financing dari beberapa negara Eropa khususnya kan mungkin tidak mau memberikan pendanaan ya untuk Hmm, perusahaan batubara ya termasuk lokal juga ada beberapa yang nggak mau gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka melihat ada peluang bisnis di misalnya nikel dengan perkembangan baterai dan lain-lain kan itu menjadi hal yang positif juga ya. Jadi secara jangka panjangnya lah. Kalau untuk jangka pendek saya lihat memang batubara ini akan sangat tetap dibutuhkan ya, khususnya beberapa negara seperti Indonesia, China, dan India gitu ya. Yang walaupun masalah lingkungan ini menjadi hal yang sangat diperhatikan, tapi kebutuhan listrik mereka itu kan tidak bisa begitu saja dihilangkan ya, kebutuhan batubaranya gitu ya. Jadi memang masih di balik kontroversi atau polemik lingkungannya ini masih dibutuhkan, mau tidak mau transisi masih ada, jadi secara jangka panjang mungkin masih menarik untuk bisa dilihat untuk emiten pertambangan ini. Terima kasih Pak Surya sudah berbagi informasi pagi ini, Head of Research Samuel Sekuritas Indonesia, Surya Dharma. Sehat selalu Pak Surya. Sehat selalu.